Apa itu istiqomah? Kalau asal katanya qoma yakum, kiamatan atau kiamat, artinya tegak lurus. Jadi kalau ngambil maknanya tegak lurus dalam syariat atau tegak lurus dalam agama Islam. Kalau para ulama mengatakan juga istiqomah itu al-iltizam bi syara'il Islam, berpegang teguh dalam syariat Islam, itu istiqomah. Bahkan ada satu ayat di antara ayat-ayat itu yang bikin Nabi Muhammad itu berubah. Para sahabat itu pernah bertanya pada Rasul, "Ya Rasulullah, engkau ini masih muda, tapi rambutmu banyak berubah. Limadha ya Rasulullah? Kenapa demikian ya Rasulullah?" Kemudian Rasul mengatakan, "Sayyabatni Hud wa akhwatuha." Yang bikin rambut saya berubah ini surat Hud dan beberapa teman-temannya. Dalam riwayat lain ditanya, "Ayu ayatin ya Rasulullah? Ayat yang sebelah mana ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah membaca surat Hud ayat 112. Nanti Bapak cek ya. Surat Hud ayat 112. Posisinya sebelah kiri tengah, pemain tengah. Istaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tabtagh innahu bima ta'maluna basir. Berpegang teguhlah yang engkau ya Muhammad pada apa-apa yang kau diperintah padanya bersama orang-orang, dan jangan sekali melampaui batas, karena sesungguhnya Allah atas apa yang kau perbuat itu Maha melihat. Jadi ini ayatnya turun langsung kepada Nabi Muhammad, tapi maknanya kepada kita, gitu ya. Memang ayat turun kepada Nabi Muhammad, tapi ayatnya untuk kita, bukan hanya untuk Nabi Muhammad. Gitu. Kalau dulu Nabi Muhammad itu hak dan batil itu ketara, Pak. Sangat jelas, yang hak itu jelas, yang batil itu jelas. Itu disuruh istiqomah. Apalagi sekarang kita ini yang batil nggak kelihatan, seolah-olah bagus, yang yang benar juga samar-samar, gitu. Samar-samar. Sekarang itu orang sholat di masjid terus itu pun dianggap radikal, gitu ya. Kemudian orang yang bermaksiat itu dikasih pengamanan, dikasih fasilitas. Nah, tentu ayat ini benar-benar untuk kita, Pak, untuk istiqomah. Kemudian dalam ayat tadi disebutkan istiqomah pada apa? Atas perintah Allah. Jadi kalau tadi saya ngasih kuliah ke mahasiswa itu online, perintah itu ada dua. Adanya perintah untuk mengerjakan sesuatu, yang kedua perintah untuk meninggalkan sesuatu. Tolong dipahami, Pak ya. Kalau perintah untuk mengerjakan sesuatu itu ada dua lagi. Ada perintah mengerjakan sesuatu yang itu harus dikerjakan, namanya wajib. Ada perintah untuk mengerjakan sesuatu tapi tidak harus, itu namanya sunnah. Ini perintah. Kalau larangan juga begitu. Ada larangan untuk meninggalkan sesuatu dan sifatnya harus, itu namanya haram. Ini aurat perempuan, ajnabiyah, orang lain, dan dilarang melihat itu larangan yang harus, maka hukumnya haram. Tapi kalau ada perintah untuk meninggalkan sesuatu tapi tidak harus,
namanya apa Pak? Lawannya sunnah. Apa lawannya sunnah? Makruh. Kayak ngerokok itu hukumnya makruh. Makruh artinya apa Pak? Dibenci. Pak Darno? Oh. Saya ngasih contoh aja, belum tentu kasih contoh itu rokok. Oh iya. Sekarang enggak insya Allah. Jadi makruh itu ya dibenci. Yang membenci siapa? Allah. Jadi makruhnya rokok itu beda dengan makruhnya jengkol. Itu ya. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang makruh. Jadi bapak-bapak berpegang teguh pada syariat Islam. Maka kalau dalam bab lain disebutkan ihfazillah, jaga hukum-hukum Allah. Maksudnya hukum-hukum Allah itu apa? Halal haram itu dijaga. Kalau dulu orang diperintahkan itu langsung sami'na wa ta'na Pak. Kalau sekarang orang masih mikir-mikir. Sehingga ada namanya cari hikmah. Oh, dilarangnya kita makan babi itu ternyata babi itu ada kandungan cacing pita. Dipikirlah. Berarti kalau babi nggak ada cacing pitanya mungkin jadi boleh kayaknya ya. Iya. Jadi babi itu Pak, semua produknya itu haram. Termasuk kuas-kuasnya itu Pak. Karena kadang-kadang kita ini banyak menggunakan kuas-kuas babi itu. Ulama ngasih ngasih pembolehan itu kalau untuk ngecat itu masih dibolehin sebagai alat ngecat boleh. Tapi sekarang banyak orang pakai masak pakai kuas itu, roti gitu ya, pakai kuas itu kan. Apalagi untuk kecantikan, isi bapak itu mungkin pakai kuas-kuas babi itu. Pakai apa? Biasanya yang ya untuk inilah. Ya, pokoknya kalau mana Pak Haji Mul ya? Oh, puasa. Ya mungkin puasa hari Selasa kan ada puasa. Itu ya. Kemudian namanya orang beriman, namanya orang beribadah itu disebutkan berjamaah, wa man taba ma'aka. Jadi bersama orang-orang yang bertobat bersama. Artinya tobat itu membersihkan diri. Berusaha jadi orang baik itu harus berjamaah. Enggak boleh sendirian. Inna syaitana ma'al wahid wa ma'al isnaini ab'ad. Sesungguhnya setan itu menyertai orang-orang yang sendirian. Bersama dua orang lebih itu dia agak menjauh. Apalagi orang-orang yang dia takjub dengan pikirannya sendiri. Ini kayaknya di antara ini yang paling soleh cuma saya. Nah, itu hati-hati. Makanya kata Umar bin Khattab, inni akhafu ma akhwafa alaikum ijabul mar'ati. Sesungguhnya yang saya paling takuti pada sesuatu yang ada pada diri kalian kalau kalian takjub dengan pikirannya sendiri. Apalagi ketika dia mengatakan ana rajulun shalih wa hum thalih. Mereka itu, saya orang soleh, mereka itu orang-orang tidak soleh. Ana ahlul ilmi wa hum jahil. Saya ini orang pintar, yang lain itu orang-orang bodoh. Nah, itu nggak boleh Pak. Apalagi ketika dia mengatakan ana ahlul jannah wa hum finnar. Saya ini orang dalam penghuni surga, yang lain ahli neraka. Oh, itu nggak boleh Pak. Jadi nggak boleh takjub dengan pikirannya, nggak boleh Bapak. Walaupun kita belajar ngaji Quran, walaupun kita belajar, tetap kita harus rendah hati. Nggak boleh kita menjadi kayak iblis. Jadi iblis itu makhluk Allah yang cerdas. Tapi karena cerdasnya itu jadi orang sombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia.
Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi, jadi orang kaya sombong tuh nggak boleh. Apalagi sudah miskin sombong ya. Bertingkah itu. Gitu ya. Kemudian sebutkan wala taghlaw. Jangan melampaui batas. Di antara melampaui batas itu yaitu melanggar perintah-perintah Allah. Melanggar larang-larang Allah. Kalau kemarin saya ikut kajian tentang ikhlas. Jadi ibadah ini Pak, tentang ikhlas itu ada 3 macam. Jadi orang beribadah itu ketika berbicara tentang ikhlas itu ada 3 macam. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, orang beribadah itu dia bukan karena berharap pahala Allah, atau bukan karena berharap surganya Allah, juga bukan karena takut akan neraka Allah. Jadi ibadahnya karena cinta. Saya cinta aja. Karena cinta. Ini derajat paling tinggi. Jadi dia nggak peduli ibadah itu bukan karena saya takut neraka, bukan juga karena takut nggak masuk surga, bukan. Bahkan ada doanya Rabi'ah al-Adawiyah itu Pak. Ya Allah, kalau saya ibadah ini karena berharap surgamu, jangan masukkan saya ke surga. Tapi kalau saya beribadah karena takut masuk nerakamu, masukkan saya ke neraka nggak apa-apa. Saya beribadah karena cinta padamu. Nah, ini kayaknya kita sulit ini Pak. Apalagi jamaah-jamaah istiqomah ini sulit. Apalagi kalau ngajinya di belakang-belakang, mojok-mojok ini sulit. Yang kedua, beribadah itu karena berharap akan surganya Allah, berharap akan pahalanya Allah, takut masuk nerakanya Allah, takut akan azabnya Allah. Nah, ini derajat yang kedua. Jadi kenapa ya saya kepingin berkah aja, saya kepingin masuk surga. Nah, gitu. Ini derajat yang kedua. Ya minimal kita yang inilah. Ini yang ketiga, orang beribadah niatnya untuk dunia. Kenapa kamu sedekah? Ya biar saya kaya. Gitu. Kenapa kamu berbuat baik dengan tetangga kamu? Ya biar tetangga saya baik sama saya. Nah ini Pak, ini dapat juga, tapi cuma dapat dunia. Nah, kita berharap, kita ngaji ini berharap mendapatkan, ya minimal kita mendapatkan pahalanya Allah, agar kita jadi orang-orang yang takut karena ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, Bapak-bapak. Kemudian banyak ayat yang berbicara kepada tentang istiqomah. Di antaranya Fussilat ayat 6, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Berpegang teguhlah kamu kepadanya dan minta ampunlah padanya. Kemudian dalam ayat lain disebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, dan seterusnya. Orang-orang yang senantiasa mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah, artinya istiqomah berpegang teguh padanya, kemudian para malaikat turun mendoakan mereka. Banyak ayat yang bicara tentang istiqomah. Paslah untuk nama masjid kita ya. Saya pernah main-main ke Trimodadi itu ada masjid namanya Al-Mujahir. Saya bilang sama Pak Yen, ini yang masjid ini nggak nanya-nanya dulu nih.
Mujahir itu artinya pelaku dosa besar. Mungkin niatnya ini orang-orang yang mau tobat kali gitu ya. Makanya kalau bikin masjid itu ya nanya-nanya dulu apa. Mujahir itu dosa yang orang pamer dosa itu Pak. Jadi disebutkan, tahukah kalian siapa mujahir itu? Orang-orang mujahir itu siapa? Orang-orang yang dia melakukan perbuatan dosa malam hari, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Paginya dia cerita, saya melakukan ini gitu. Padahal sama Allah sudah ditutupkan itu Pak, biar dia taubat. Dia malah cerita-cerita. Kalau sekarang saya pernah naik mobil bareng orang, jadi saya diminta mewakili keluarga untuk ngomong tentang suatu hal lah gitu ya, mendamaikan keluarga yang ribut. Begitu pulang itu mobil dicegat, ya biasalah kayak orang-orang minta uang keamanan lah gitu ya. Kalau 17-an kan biasa pada minta recehan. Nggak usah kasih. Kata, kasih aja lah Pak, 2.000 berapa, kasih aja lah Pak. Dia nggak tahu saya ini lari ke Lampung ini karena bunuh orang. Sudah tua benar orang itu. Gitu. Jadi saya, nah inilah Bapak ini. Saya tadinya takjub dengan Bapak, gara-gara Bapak cerita ini saya sudah nggak hilang takjub saya. Saya tadinya kagum dengan Bapak, tapi begitu Bapak cerita masa lalu Bapak, hilang kagum saya dengan Bapak. Ini dosa besar Pak. Allah sudah hapuskan dosa itu dengan Bapak istighfar mungkin, tapi Bapak sebut-sebut lagi. Apalagi contohnya ada, kamu tahu nggak, istri kamu itu bekas saya. Wah itu kan mau mati itu Pak orang itu kayak itu kan. Apa manfaat dia ngomong gitu kan? Ya diam-diam aja, ngapain tanya? Datang seorang pemuda kepada Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Jadi di antara sedekah itu yang besar pahalanya apa? Apa kata Rasulullah? Anta saddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mul ghina. Engkau sedekah atau hendaklah engkau sedekah dalam keadaan engkau sehat dan engkau kikir. Dalam keadaan sehat, kamu kikir, takut jadi orang miskin dan berharap jadi orang kaya. Jangan tunda sedekahmu sampai nyawamu sampai di tenggorokan dengan mengatakan ini sebenarnya untuk saya nanti, kalau ini untuk si fulan, ini untuk si fulan gitu. Ini untuk fulan gitu. Jadi bapak-bapak dari hadis yang riwayatkan muttafaqun alaih ini, jadi disebutkan engkau sedekah dalam keadaan kamu sedang sehat tapi kamu sedang kikir. Taksal fakr wa ta'mul ghina, dan kamu masih suka dengan kekayaan, berharap akan kekayaan, takut fakir, berharap kekayaan. Jangan tunda-tunda sedekahmu sehingga nyawa sampai pada kerongkongan. Lalu kalau sudah nyawa dalam kerongkongan bilang, nanti ini kalau saya ini untuk fulan, ini untuk fulan. Jadi nggak ada manfaat lagi. Makanya bapak-bapak kalau dilihat dari hadis ini, semakin kita berat melakukan ibadah, maka semakin besar pahalanya. Jadi sedekah itu, ya, kalau sedekah orang lagi sakit itu biasa Pak. Karena orang lagi sakit tuh nggak mau apa-apa, lagi sakit gigi gitu, dikasih makanan kan nggak enak, karena dia nggak enak, udah untuk kamu aja, untuk kamu. Itu mah biasa Pak.
Apalagi bapak sedekah pada harta-harta yang kita nggak suka. Tapi sebaik-baiknya sedekah itu kan sedekah yang kita cinta. Maka sebaiknya sedekah itu kalau Anda berikan, Anda sedang sehat. Ya, Anda sedang. Kalau ada orang darah tinggi, kemudian ngasih temannya sate kambing itu, daripada saya nggak makan kasih. Maka sedekahlah sedekah. Maka disebutkan al jaza ala qadri masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Semakin dia sulit untuk mengerjakan suatu ibadah, khususnya sedekah, semakin besar pahalanya. Makanya disebutkan al-qalil minal qalil qad yakunu amdah minal kathiri minal kathir. Sedekah yang kecil sedikit dari orang yang punya harta sedikit itu kadang-kadang lebih terpuji di sisi Allah, ya, dibandingkan sedekah dari orang kaya yang memang kaya banget. Makanya sahabat mulia itu ada yang sedekahnya seluruh hartanya. Abu Bakar, kalau kamu sedekah seluruh hartamu, apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu? Apa katanya? Allah dan Rasulnya. Kalau sekarang juga ada orang kayak gitu, Pak. Apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu? Untuk istrimu? Allah dan Rasulnya. Mertua. Sudah sertifikat nama mertua. Iya. Kadang-kadang ada orang salah dalil ya. Kalau kamu pergi terus 40 hari, 40 malam, 4 bulan, apa yang kamu tinggalin untuk anak-anak? Dia pakai dalil, dulu itu hampir sama. Ketika Siti Hajar nanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, Allahu amarka, apakah Allah yang memerintahkan kamu meninggalkan kami di sini? Naam. Iya. Kalau kata Siti Hajar, idzan lam yudayyuna Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kamu. Nah, itu kan Nabi, Pak. Ya kalau kita nggak boleh juga begitu. Ingat dulu kemarin kita belajar tentang apa, Pak? Tawakal. Masih ingat tawakal itu syaratnya berapa? Syaratnya 4. Apa itu 4? Kedua, ikhtiar. Ketiga, syaratnya 2. Tawakal penuh pada Allah, pasrah. Yang kedua, ikhtiar. Bapak benar pasrah kepada Allah, tapi Bapak yang meninggalkan sesuatu lah yang kira-kira menurut hitungan kita cukup untuk apa yang kita tinggalkan. Iya. Untuk anak dan istri kita. Jangan diserahin semua ke mertua. Masa ada mertua gitu kan. Monggo, ada pertanyaan? Masih layak nggak apa-apa. Nggak boleh kita ngasih sesuatu pakaian yang pakaian itu masih layak. Kancingnya masih utuh, nggak robek, masih bagus gitu ya. Ya kita kasih orang nggak apa-apa. Yang kadang-kadang kan orang ngasihnya gombal itu, Pak. Waktu kejadian Palu atau apa gitu, Aceh itu, Pak. Banyak nih kantor berbal-bal. Makanya pentingnya orang tahu dalil itu begitu, Pak. Orang tuanya lagi marah, ini baca Quran gitu kan. Yaitu orang-orang yang bertakwa itu cirinya menahan diri ketika marah. Udah, saya nggak marah.
yaitu orang-orang yang mengampuni orang lain, memaafkan orang lain. Ya sudah, saya maafin. Yang berbuat ihsan, ya udah, saya bebasin. Luar biasa. Kalau sekarang saya sudah tahu, ngomong-ngomong terus. Cukup ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.